ruangannya ber-AC, minyaknya saya hangatkan supaya lebih mudah diserap di pori-pori, jadinya lebih cepat meresap ke seluruh tubuh. Ini ada ini ya, bisa kelihatan nggak ini ya? Jadinya ini kita hangatkan seperti ini. Kalau Anda tidak beruangan ber-AC, nggak usah dihangatkan, sama sekali nggak usah dihangatkan. Jadinya pertama kita akan balurkan di daerah punggungnya pertama. Daerah punggungnya, bisa diangkat aja kameranya itu, deketin ke sini boleh. Oh, dari ini yang kameranya. Oke, jadinya ini di daerah punggung dulu kita balurkan sebelum ke telapak kaki ya. Yang pertama itu di daerah punggung di sini. Karena di sini pusat otot-otot banyak sekali yang belum aktif di daerah di sini. Terus sistem energi kita itu juga di sini, terutama di daerah punggung di sini. Tujuannya adalah untuk mengembalikan darah baliknya itu lebih cepat ke jantung. Lebih cepat. Jadinya kita balurkan dulu minyaknya di punggung kaki yang pertama. Di sini dulu kita balurkan karena yang diterapi lagi menghadap ke atas, jadinya kita punggungnya di daerah sini kita balurkan. Nah, mengambil minyaknya pun saya lupa tadi, kita mengambil minyaknya pun agak banyak. Mengambil minyaknya pun agak banyak ya teman-teman ya. Seperti ini, tangan saya menjadi basah, coba aja ambil biar kelihatan. Jadinya agak basah. Ya, jadinya agak basah. Yang mana kamera itu ke ini ya? Oh, dua-duanya jalan. Oke ya. Jadinya agak basah seperti ini. Kita balurkan. Kita lihat di sini, kita balurkan di sini. Nah, dibalurkan di sini boleh diberi tekanan. Tekanannya ada di permukaan, teman-teman. Tidak hanya ada di permukaan, tapi kadang-kadang ada di dalam otot kita. Dan di sini di telapak kaki juga itu energinya itu ada di otot telapak. Makanya dibalurkan agak keras dulu dari sini dibalurkan. Agak tekannya lebih keras. Bukan dipijat begini atau bukan di akupuntur seperti ini ya. Tidak di akupuntur ditekan seperti ini enggak, tapi dibalurkan lebih keras sedikit khusus di daerah telapak kaki. Di punggung kaki. Nanti di telapak kakinya, di punggung kaki ya. Kita lihat ada ankle di sini, dan di sini banyak sekali di ankle ini persilangan energi, jadinya ini ankle namanya. Ya, ini kan. Nah, ini jarang, ini kita harus, ini ankle namanya, ankle kaki ini. Di sini banyak sekali persilangan energi. Kita balurkan di sini, nanti supaya kita balurkan di telapak kaki, itu minyaknya keserap dengan baik dan bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Seperti itu ya, di ankle kaki. Ini di ankle kaki, saya menggunakan teknik gosok seperti ini. Saya gosokkan seperti ini. Saya gosokkan di sini seperti ini, minyaknya. Tidak saya pijat seperti ini ya, tidak saya pijat. Sekarang gini kita nggak ngerti teknik pijat, ini pijat namanya. Teman-teman ya, ini namanya pijat. Kita tidak melakukan pijat seperti ini. Yang kita lakukan adalah penekanan. Ditekan dia supaya. Iya, Bang. Di situ, Bang. Nah, ya, makasih ya. Orang-orang manula itu banyak problem juga di ankle di sini. Banyak problem di sini karena banyak sumbatan energi atau pembuluh darahnya atau tulang kita bermasalah. Makanya dibalurkan di sini. Makanya saya bilang butuh waktu kurang lebih setengah jam kita melakukan ini sampai di punggung nanti. Jadinya dibalurkan di ankle di sini, terus di sini dibalurkan dulu di sini. Ini namanya punggung di sini. Jadinya kita balurkan, kita gosokkan minyaknya sampai kelihatan agak kering seperti ini. Tadi kan basah, kita balurkan terus gosok lagi. Gosokkan lagi seperti ini ya, teman ya. Kita gosokkan. Jangan ada pijat karena kita tidak tahu. Jangan ada pijatan penekanan seperti ini, tidak. Tapi digosokkan selalu, teman-teman ya. Ini akan sangat mengoptimalkan penyembuhan. Baru kemudian dibalurkan di telapak kakinya. Kemudian kita balurkan di telapak kaki. Sambil minyak dikit lagi. Kita balurkan di telapak kaki di sini. Baru kita balurkan di telapak kaki. Nah, telapak kaki ini juga sama. Digosokkan.
Jadinya bisa seperti ini, kita gosokkan dulu. Sekalian kita, ini daerah yang paling jarang, ini otot atau energi yang paling jarang kita sentuh. Kalau orang dulu aktif telapak kakinya karena dia berjalan di daerah dataran keras, bebatuan, tanah-tanah, rumput-rumputan. Ini sekarang hampir tidak kita gunakan. Makanya kita balurkan dengan seksama di sini untuk kembali mengaktifkan energi yang ada di telapak kaki, yang orang Cina bilang jantung keduanya manusia. Karena ini daerah yang paling jauh dengan jantung kita. Kalau di sini darahnya lancar atau energinya lancar, berarti energi di tempat lain kemungkinan besar akan juga lancar. Seperti itu ya. Di telapak kaki ini karena paling jauh ini letaknya dari jantung. Kalau di sini energinya aktif, tuh meridiannya aktif, pasti akan keseimbangan terjadi. Kita gosokkan pelan-pelan seperti ini, tapi sampai tersap. Makanya saya bilang ini dilakukan malam hari untuk semua jenis penyakit. Jadinya terapi apapun kita mulai dari telapak kaki. Seperti ini ya, teman-teman ya. Telapak kakinya lagi kita gosokkan lagi seperti ini, kita gosokkan, terus kita gosokkan ke atas, terus di bawahnya kita tekankan sedikit kakinya, kita gosokkan lagi. Oke, kita lakukan ini, benar-benar kita lakukan ini dengan penuh niat untuk memberikan kesembuhan atau memberikan supaya orang yang kita balur ini mendapatkan kesehatan. Kita balurkan. Ini juga, ini daerah penting ini saya bilang. Ini namanya daerah yang penting yang kakinya agak melengkung di sini nih. Ini juga daerah penting, ini dibalurkan minyak sampai tersap ya. Jangan cepet-cepetan. Ini makanya saya bilang khusus untuk malam hari menggunakan paras klasik. Oke, sudah. Seperti itu sampai minyaknya tersap. Nah, ini kan telapak kaki sampai punggung ini, punggung kaki, telapak kaki, ankle sudah kita lakukan. Ini bisa kita tarik-tarik sedikit. Yang penting jangan dipijat. Ini tarik ini sama dengan membalurkan dan menggosok. Oke, setelah itu, yang mana kaki Fadli yang ini? Nah, setelah itu kita sebelum ke tulang punggung usahakan yang ini. Kita pakai kakinya yang ini ya, biar kelihatan bagus di kamera. Pakai yang ini. Jadinya setelah kita balur di telapak kaki, kita akan lanjutkan membalur sampai di daerah dengkul di sini. Di sini juga persilangan banyak sekali ada, termasuk persendian juga di sini. Persendian ini juga di sini, plus otot-otot tendon juga banyak ada di sini. Sistem energi kita juga banyak tersumbat di sini. Makanya banyak orang yang sudah usia susah untuk berjalan, terus cepat nyeri sendi karena di sini macet energinya sampai di sini. Makanya kita lanjutkan balurnya ke atas. Kita lanjut naik seperti itu ya. Ada tekanan sedikit naik supaya kita pas bisa membalurkan untuk di persendian ini, persendian di sini ya, persendian kakinya. Kita balurkan. Setelah ini kita tarik naik, balurkan ke bawah lagi. Terus di sini apa namanya ini di betisnya kita balurkan, di belakangnya. Walaupun tidak terlalu lama di sini ya, karena ini bukan pusat energi. Tapi kita tetap wajib balurkan. Minimum ototnya bisa menarik, bisa mengalami relaksasi. Baru kemudian kita balurkan di persendian yang di sini kita balurkan sampai di persendian di sini. Ini balurkan agak lama. Balurkan di sini agak lama, teman-teman ya. Gosokkan di sini sampai minyaknya keserap. Karena di sini juga walaupun Anda tidak sakit sendi, ini wajib dibalurkan supaya dari sini minyaknya naik di sini, terus mengalami relaksasi di sini, nanti dia akan naik baru masuk ke sistem cakra kita. Karena sebenarnya sistem cakra kita itu ada di
tulang punggung. Tapi sebelum di sini kita balurkan, itu akan kurang optimal karena darah sama sistem energi yang terjauh ada di kaki. Tapi di sini baru kemudian di persendian lutut ini atau dengkul ini dibalurkan dulu ya. Balurkan. Buat nyaman. Nih, terserah di sini ada nih, kelihatan otot-ototnya agak kaku kayak gitu tuh, dengan dibalurkan dengan posisi hangat akan terasa. Nih, di sini tidak terlalu, yang penting kita gosokkan saja di daerah antara ankle kaki sama persendian lutut ini. Yang penting ada penggosokan sedikit kelamin, dekat kelamin, kalau ditarik ke atas di sini kelaminnya, terus kemudian di daerah perut di sini, terus kemudian di daerah dada di sini, terus kemudian di daerah tenggorokan di sini, leher atau tulang belakang. Lagi satu ada di ubun-ubun, dan ini cakra yang hanya di kepala. Jadinya 6 cakra kita itu ada di tulang punggung atau sistem energi kita. Makanya kalau tulang punggung kita sehat atau energi cakra di tulang punggung kita sehat, itu sebagian penyakit kita akan seimbang, sebagian penyakit kita tidak akan datang. Karena di sini pusat kekebalan, dia pusat keseimbangan, ada sistem saraf juga di tulang punggung, semua ada di sini. Makanya tadi kita mulai dari telapak kaki di sini, baru kemudian kita mulai di tulang ekor. Nah, disinilah kita membalurkan, kita mulai dari tulang ekor yang ada di sini. Tulang ekor, jadinya kalau pasangan ya cukup pakai celana pendek saja, kita balurkan dengan seksama di tulang ekor. Tadi kan sudah membalurkan di telapak kaki. Kita mulai dari pembaluran dari cakra dasar atau cakra yang di tulang ekor atau cakra di pantat. Cuma saya tidak balurkan karena ini akan agak sedikit mengganggu, tapi saya akan balurkan seperti ini saja ya. Tulang ekor, ini kalau bisa dibalurkan agak keras karena ini pembukanya. Inilah problem kenapa orang kalau enggak sakitnya di lutut, saya bilang kalau enggak dia sakitnya di sendi kaki sini, dia akan sakitnya di lutut, dan kalau enggak di sini dia akan banyak problem sakit di pinggang kalau sudah usia. Karena di sini juga awal dari cakra dasar. Jadinya di sini yang harus banyak dibalurkan dulu pertama kali. Saya turunkan dikit. Keseimbangan energi di tubuh kita membaik. Kalau sistem energi kita membaik menjadi keseimbangan, kita akan jauh lebih sehat. Kita balurkan di sini sampai ke pinggang di sini, kita balurkan. Jadinya agak beri tekanan yang agak keras. Beri tekanan yang agak keras di sini, kita balurkan sampai minyaknya diserap. Karena ini kalau Anda dapat sampai di tulang ekor itu dibalurkan sampai di tulang ekor sini. Ya. Balurkan sampai di tulang ekor sampai minyaknya habis. Jadinya konsentrasi dulu di tulang ekor dan di cakra pinggang atau perut. Balurkan. Nah, dulu sebelum saya ada minyak paras, saya selalu menggunakan ini dengan minyak ramuan sendiri tapi tanpa merek, dan saya selalu melakukan membalurkan dengan optimal di daerah pinggang. Karena di sini kalau orang bilang daerah ini, kalau kita bilang daerah perut ke bawah sampai di sini, ini daerah pantat, pinggang, ini adalah core. Core itu apa ya? Pusat. Dia penghubung upper body sama lower body. Jadinya penghubung body atas kita sama body bawah. Tadi kaki sebagai penyangga tubuh kita, tapi ini penghubung ke bawah sama ke atas. Makanya di sini wajib dibalurkan semua. Di sini banyak sekali juga organ-organ tubuh banyak ada di sini, di daerah sini. Makanya orang diabetes juga dibalurkan di sini optimal. Terus orang kista, gangguan pencernaan itu banyak gabung di sini. Terus ginjal juga di sini. Ini namanya core, di daerah kunci, daerah pusat. Ini dibalurkan dulu, tuh ya. Usahakan, karena cakra atau meridian penghubung cakra itu kadang ada di permukaan kulit, kadang dia masuk ke dalam otot, makanya wajib dibalurkan. Nah, setelah ini agak lama daerah pantat di sini agak kan, ya. Oke ya, kita gosokkan di daerah dada. Kemudian sudah di perut, kita buat minyaknya sampai diserap.
kemudian baru di dada. Ini daerah dada namanya. Ini untuk pernapasan lebih plong, untuk meningkatkan antibodi juga. Di sini di daerah dada di sini. Ini cakra tenggorokan di sini sampai cakra di dada, cakra hati di sini kita balurkan. Juga ketemu sendi yang di sebelah sini, tangan Anda susah diangkat dan sebagainya, di daerah sendi di sini kita gosokkan. Daerah sendi di sini juga kita gosokkan. Ya, di sini di dada digosokkan. Oke. Gosokkan di daerah leher sini sudah. Jadinya tidak terlalu selama yang di punggung, tapi di sini cukup saja digosokkan saja sudah cukup. Nah, kalau Anda mau sedikit ada tekanan pekerjaan dan sebagainya, ini sudah ada sedikit kita balurkan di cakra dahi. Di sini cakra lagi dua ya. Satu cakranya, satu ekor, dua kelamin, tiga perut, empat dada, lima cakra ada di sepanjang tulang punggung dari sini sampai sini. Cakra yang keenam ada di dahi sini, yang orang sebut sebagai mata ketiga. Yang mana kameranya itu ya. Ini mata ketiga, di sini bisa dibalurkan. Ini bisa dibalurkan sedikit di sini, di alis-alis ini untuk memperbaiki mata kita juga. Di alisnya sini sekalian. Ini terakhir ya, jadinya sekalian di sini kita balurkan. Di sini nggak terlalu lama, yang penting hangat ya, kita gosokkan tangannya biar hangat sedikit. Di sini, ini cakra balurkan. Baru kemudian kita lanjutkan di cakra yang terakhir di ubun-ubun. Baru kita gosokkan sambil pijat kepalanya sedikit. Jadinya gini, gosok kepalanya. Ini cakra yang terakhir, cakra ketujuh itu ada di ubun-ubun di sini. Balurkan. Ya, di sini kita balurkan sedikit saja. Yang penting ada minyak di sini. Itu kalau ada sakit kepala, sering migrain itu sekalian boleh dipijat, dikasih minyak agak banyak. Tapi kalau tidak ya cukup. Yang penting kita ada sentuhan lembut di sini, sentuhan lembut untuk memberikan relaksasi di cakra yang terakhir, sahasrara cakra ini. Setelah itu biarkan minyaknya, kalau Anda punya selimut ya diselimutin, yang sakit ini ya udah pakai pakaian, biarkan tidur. Usahakan minyaknya sudah terserap seperti ini, tidak masih banyak tersisa, jadinya ini sudah seperti kering seperti ini, dia bisa sudah pakai baju dan pasti akan bisa tidur dengan lelap. Ketika malam hari, keunggulannya ini saya tutup ya biar nggak kelihatan. Bisa kelihatan. Ketika malam hari nggak bisa fokus nih kamera yang ini. Habis dipijat kita akan selimutan, boleh dihidupkan AC, bisa istirahat. Itu aja deh. Oke, kesini fokusin ke saya biar saya bisa ngomong sudah. Oke, kenapa di malam hari dilakukan seperti ini, teman-teman? Kenapa di malam hari? Karena pada saat kita akan menjelang istirahat, itu momen yang, ketika dia sudah bangun pagi, nanti dia akan segar, usahakan mandi, dibersihkan sisa-sisa minyaknya ini. Mandi, kalau bisa paginya dibalurkan, tapi balurnya tidak seoptimal ini. Cukup telapak kaki saja di daerah pinggang, naik sedikit di punggung, bisa sendiri itu dilakukan di pagi hari. Terus kemudian ketika dia mau beraktivitas, keluar rumah, mau kerja, mau olahraga, mau undangan, itu kita bawa minyak yang satunya keluar. Minyak minyak PR79 atau Kerhotnya itu. Tuh, kita bawa minyak ini keluar kemana-mana. Nggak usah bawa klasik, cukup Anda bawa untuk di malam hari saja. Kalau Anda bawa pun tidak ada masalah ya. Tapi ketika Anda keluar setelah beraktivitas, Anda bawa ini.
Kalau Anda tidak suka aroma rempah yang di care hot ini atau di care biasa, Anda bisa pakai minyak angin yang 79 ini. Ini aromanya fresh banget, Anda bisa bawa. Balurkan di daerah yang bermasalah, perut mual, balurkan di mual. Anda nyeri di dada, balurkan di dada. Anda nyeri di habis olahraga di tengkuk di sini di lutut, Anda balurkan di lutut. Sakit kepala, Anda balurkan. Ini untuk ketika Anda beraktivitas. Jadinya ini untuk beraktivitas, ini untuk healing di malam hari. Paras klasik ini healing. Dan ketika sudah seperti ini, akan sangat nyaman sekali kita selimut, dia bisa istirahat, awalnya pusing, migrain misalnya, atau nyeri, mens tidak lancar, terus dan sebagainya, itu akan sangat bagus sekali. Dia akan bisa istirahat dengan lelap, dia itu akan bisa tidur dengan nyenyak. Kalau misalnya kebanyakan minum air, sebelum dibalur seperti ini bisa ke toilet dulu. Tidur adalah penyembuhan terbaik. Tubuh akan mereparasi seluruh tubuhnya ketika kita bisa istirahat dengan baik. Dan ini akan terjadi ketika kita membalurkan tubuh yang sakit secara optimal di sore hari. Dan ini penggunaannya adalah minyak paras klasik, jangan minyak-minyak jenis lain. Jadinya kita penggunaannya jangan ada minyak energizing. Minyak energizing itu berupa minyak hot, minyak PR79, itu jangan ada. Lebih baik ini, karena ini minyak bekerja tidak lokal. Kalau minyak PR itu kalau kita gosokkan di sini, ya di sini aja dia kerjanya lokal. Kalau ini tidak, dia akan membuat relaksasi seluruh tubuh. Dan ketika dia tidur dengan nyenyak, hampir seluruh kamera yang mana ini ya? Oke, hampir sebagian besar 90% yang menggunakan minyak paras di malam hari secara optimal, yang nomor satu, apa yang akan terjadi di nomor satu? Tidur akan nyenyak, dia akan mencapai deep sleep. Deep sleep itu tidur dengan sangat nyenyak, kurang lebih bisa 6-8 jam, optimal bisa 8 jam tanpa terbangun. Itu memberikan proses penyembuhan yang sangat banyak. Anda radang sendi akan diperbaiki, terus sirkulasi darah Anda akan kembali normal, detak jantung Anda yang tensi tinggi akan mulai melambat, terus kemudian kolesterolnya, karena sistem energi kita dibuat sangat nyaman atau mengalami keseimbangan, lebih seimbang lah dari sebelumnya. Karena kita sakit sebenarnya yang terjadi adalah tubuh kita tidak seimbang. Bisa karena faktor makanan, bisa karena faktor seperti itu. Jadinya yang paling terbantu dengan kasus ini adalah orang-orang yang terbantu dengan terapi model seperti ini. Siapa yang paling terbantu? Adalah mereka yang sudah usia di atas 40 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas. Karena sebenarnya sistem energi tubuhnya sudah menurun fungsinya. Ototnya sudah menurun, sistem tulangnya sudah menurun, sistem peredaran darahnya sudah menurun fungsinya karena usia. Terus kemudian peredaran darah limpatiknya juga menurun. Respirasi atau pernapasannya juga sudah tidak 100%. Makanya diperlukanlah terapi secara global dari telapak kaki sampai di ubun-ubun di sini. Kita perlukan itu malam hari sekali. Tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa, banyak kehabisan paras klasik, tapi kita bisa sehat optimal pada saat malam hari, bisa tidur dengan nyenyak, kemudian besok paginya kembali bisa normal beraktivitas. Itu intinya, peranan membalurkan di malam hari. Kalau Anda pasangannya lagi sakit, Anda balurkan, terus kemudian Anda mau istirahat, Anda balurkan sendiri. Habis itu baru istirahat bersama. Kalau dengan pasangan, kalau kita nenek, orang tua kita, anak kita lagi sakit, ya balurkan dulu biar anaknya bisa istirahat. Ini udah pasti akan sangat mudah sekali bisa istirahat. Seperti itu. Jadinya ini metode orang lama untuk menyembuhkan. Kalau dulu kan banyak orang kalau dia tidak bisa bikin minyak sendiri, biasanya mereka pakai minyak kelapa yang digeprek, misalnya dikasih jahe, bawang, itu digeprek, dibalurkan. Untuk demam juga biasanya dilakukan seperti itu. Kalau lemah, kalau sekarang banyak orang yang juga demam,
terus kemudian pernapasan nggak bagus, ini juga bagus dilakukan malam hari. Seperti itu. Jadinya saya konsentrasikan penyembuhan atau terapi healingnya hari ini khusus untuk di malam hari saja. Saya tidak ajarkan untuk terapi mandiri di perjalanan, menggunakan minyak dan sebagainya, karena saya banyak dengar cerita, ya mereka tidak optimal membantu si yang sakit. Karena ya manula penyakit 40 tahun ke atas itu sudah kompleks sekali. Ada sakit, ya kita sebut ya sakit karena sistem. Sakit karena tulang semua, mengalami pengapuran, terus penurunan kekurangan kalsium dan sebagainya, itu tulang semua. Nyeri sendi kaki, sebagainya, asam urat, susah di sini, tangan susah diangkat, kaki susah ditekuk seperti ini, itu tulang semua. Ada yang ototnya itu lemah semua, untuk berjalan saja susah ototnya, itu faktor usia. Semua ototnya udah nggak kuat lagi, itu juga faktor usia, menurun fungsinya. Terus ada yang sistem peredaran darahnya sudah tidak lancar, darahnya sudah kental, terus kemudian tensi tinggi dan sebagainya. Terus kemudian ini telapak kaki, anggap ini telapak kaki saya ini misalnya darahnya tidak bisa naik dengan baik, makanya terjadi varises. Varises itu makanya karena darah yang dari bawah susah naik ke jantung. Untuk membawa CO2 dari bawah ke jantung dan ke paru-paru, itu darah kotornya itu naik, itu berat, itu kadang-kadang menjadi varises. Kita kegemukan juga faktornya. Itu namanya kardionya, sistem peredaran darahnya. Belum lagi sistem energinya, karena kita jarang bergerak, karena kita banyak stres dan sebagainya, energi kita menggumpal di banyak titik sehingga kita pusing dan sebagainya, banyak problem. Meridian itu tubuh kita juga, sel kekebalan tubuh. Nah, dengan terapi ini itu membantu semua menjaga keseimbangan, tidak menyembuhkan. Karena kita pun tidak menyembuhkan secara langsung instan, hari ini kita balurkan bisa langsung sembuh begitu, tidak. Karena kita sakit pun terjadi bertahun-tahun, karena bisa 5 tahun, 10 tahun gaya hidup kita, minimal kita membalurkan ini, meringankan sakitnya dan berangsur-angsur akan jauh lebih baik. Seperti tadi Ibu bilang nyeri sendi sudah bisa sholat, terus kemudian telinga mendengung dan sebagainya, nanti itu pasti sangat membantu dengan terapi ini. Semua orang-orang yang kita sayangi, saya sangat rekomendasikan sekali, orang-orang yang kita sayangi lakukan terapi seperti ini, terutama orang tua kita kalau masih punya orang tua, atau anak kita, atau kalau pasangan kita kalau sudah mulai ada kolesterol dan sebagainya, balurkan secara rutin, terus besok pagi minum air putih, air hangat yang banyak, itu akan sangat membantu. Saya melakukan ini bukan hanya semenjak punya minyak faras, saya sudah melakukan ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk menterapi banyak pasien ketika saya buka klinik di rumah. Jadinya saya lakukan ini, mereka akan sangat rileks, terus kemudian saya biarkan tidur, 1-2 jam mereka bangun, mereka bisa pulang, nanti sampai di rumah bisa mandi air hangat lagi, istirahat. Tapi kalau jauh lebih bagus menggunakan minyak faras klasik, kenapa? Karena kita nggak perlu lagi cari tukang terapi seperti saya dulu, tinggal Anda di rumah lakukan, setelah balur langsung bisa tidur. Nggak perlu lagi harus bangun dari tempat kita berobat terus kita pulang, padahal kita butuh langsung istirahat seperti ini. Mungkin itu dari saya. Nanti